kita makan yuk di luar. Makan apa? Kamu lagi mau makan apa? Aku sih mau makan sushi. Baru mau nyobain. Karena kan waktu itu aku nggak pernah sama sekali makan sushi. Nah, terus aku bilang, kayaknya makan sushi enak. Terus dia bilang lagi, oh ya udah, ayo. Aku juga lagi pengen makan sushi. Itu aku seharian itu di treat a queen banget, kayak bener-bener dijadiin ratu banget. Padahal aku mikirnya, lu nggak boleh bawa perasaan. Dia udah punya istri, rem. Emang secara tampang kamu juga suka sama dia? Tampangnya kayak gimana sih? Suka. Dia tuh menurut aku dibilang ganteng, nggak ganteng banget, tapi itu dia orangnya wangi. Aku suka banget sama cowok wangi. Wangi, terus dia tuh kayak apa ya? Bener-bener mengayomi aku banget, kayak ini yang gua butuh gitu Kak. Udah wangi. Kalau dia wangi tuh aku betah lama-lama sama dia, karena kita nyadar ya Kak, jadi perempuannya. Kalau misalnya kita deket sama orang bau, masa ya kita nyaman? Kan gak nyaman. Makanya itu. Nafas aja gak sanggup. Baru-baru ngobrol. Makanya itu yang bikin aku bener-bener nyaman. Wangi, terus dia perhatian sama aku, mengayomi aku. Dan traktir dong pastinya, bukan uang kita ya. Betul. Karena setiap aku cerita tuh dia kayak, masa sih, kayak bener-bener temen gibah. Antusias. Betul banget. Aku kayak jadi tuh kayak aku tuh gini Kak, ini gue nggak butuh lagi teman perempuan, cukup dia aja. Jadi aku berpikir gitu, kayak udahlah dia aja, nggak usah orang lain lagi, udah skip. Gue tutup pertemanan, siapapun itu gue tutup pertemanan. Terus juga dia bener-bener malam dia tuh kadang video call kalau istrinya kerja. Kadang intens banget ya. Bener, aku kayak mikir, ini sebenarnya yang istrinya gue apa bini yang ono sih? Aku sampai mikir gitu, karena waktunya dia tuh kebanyakan untuk aku daripada istrinya itu. Oke, setelah itu si sepupu aku ini, sebutlah nama dia E. Si Mas E ini, dia tuh kayak ngechat aku kayak, istri abang lagi kerja nih Dek. Terus kenapa? Ayo kita ketemuan. Emang aku mau fan-fan aja, nggak berpikir apa-apa waktu itu. Oke tuh, kita ketemuan. Itu di saat kita udah kenalan 3 bulan. Kenalan saudara yang bener-bener deket banget. Kan selama ini ya, oh lu ternyata saudara gua. Cuma gitu doang. Kalau ini kan 3 bulan berturut-turut deket banget tuh. Akhirnya aku ngerasa nyaman, dia ngajak ketemu, aku iyain aja. Terus dia bilang, kita ketemunya di rumah aku aja ya. Terus aku bilang, oh ya udah bang, nggak masalah. Aku bilang gitu. Setiap ketemu nggak pernah ada istrinya? Nggak pernah. Nggak pernah kayak jalan bertiga kalian? Gitu? Nggak pernah. Kayak ada arisan keluarga, baru dia datang sama istrinya. Aku ya bantu-bantu keluarga lain aja gitu, kayak gitu doang. Makanya istrinya kayak, ya udah nggak apa-apa, itu kan ada sepupu lu, begitu. Nah. Abis itu dia bilang gini, bentar ya ini kayaknya ada yang ketinggalan deh, ke rumah abang dulu ya, dia bilang gitu. Oh iya bang, nggak apa-apa. Terus aku nunggu dalam mobilnya. Nah terus kataku, kok ini orang lama banget di dalam rumah Kak, kayak hampir ada 1 jaman. Nggak mungkin ambil bareng 1 jaman dong, aku udah keburu bete banget. Tapi di situ posisi mobilnya nggak dimatiin, dinyalain aja. Akhirnya aku kesel banget, aku matiin mobilnya, aku ambil kuncinya, aku ke dalam samperin dia. Takutnya kenapa-napa kan, apa dia jatuh atau kenapa. Dan ternyata di situ Kakak tahu, dia lagi nyiapin kayak meja makan. Terus itu ada makanan, ada steak, kayak gitu Kak, untuk aku kayak makan. Dinner. Bener. Di rumahnya kok dia berani? Karena di situ dia rumah sendiri, nggak ada mertuanya, nggak ada orang tuanya. Iya maksudnya kalau istrinya datang? Karena dia tahu istrinya baru berangkat kerja, jadi nggak akan mungkin pulang. Apalagi masih lama ya? Iya betul, masih ada waktu untuk aku sama dia ngobrol dalam rumah itu. Mungkin aku berpikirnya cuman, oh mungkin biar gue ngerasain rasanya punya pacar kali ya, makanya dia kayak gini ngedukung gue banget. Ya oke lah, akhirnya aku nanya, ini apa ya bang? Ini buat kita. Dia bilang gitu. Kenapa? Aku mau ngomong sama kamu Dek. Dia bilang gitu, udah makan aja, ayo kita. Nah makan tuh akhirnya aku kasih lah kunci mobilnya. Bang nih kunci mobil abang, aku bilang gitu. Oh iya terima kasih. Nah pas kita mau mulai makan, dia ngobrol kayak gini Kak. Kalau abang punya perasaan kira-kira too much nggak ya? Dia nanya gitu. Perasaan sama siapa? Aku kan orangnya kadang nggak pekaan ya. Sama kamu. Lah kan abang udah punya istri, aku bilang gitu. Kenapa? Kita sepupu. Kayaknya itu. Tapi Kak jangan salah loh, sepupu-sepupu di lain pada nikah kadang. Kadang kayak sepupu-sepupu walaupun jauh itu mereka bisa nikah. Bisa punya perasaan. Ini berarti sepupu jauh? Ya, sepupu dari papa tapi yang jauh. Nggak yang sepupu banget gitu. Akhirnya ya udahlah, aku sama dia kayak ngobrolin tentang perasaan. Dia ngungkapin perasaannya, kayak aku kayak
enggak deh bang, kayaknya aku aku cuma nyaman sebagai, ya kita sebagai saudara, bukan nyaman yang berlebihan gitu. Abang udah aku anggap abang, temen, bahkan sepupu dan bukan pacar, aku bilang gitu. Ya kita temen ya, temen gibah aja begini. Kayak abang ada di saat aku terpuruk dan aku juga ada di saat abang senang ataupun terpuruk. Dia tuh di situ suasananya benar-benar udah. Dia kecewa nggak pas kamu ngomong gitu? Sebenarnya dia kecewa, tapi aku kasih penjelasan yang benar-benar dan dia ngerti. Vibes-nya tuh kayak benar-benar hening banget Kak. Kayak di situ benar-benar kayak dada aku deg-degan banget, kayak wah nih kok gue dikasih dinner begini. Maksudnya kita makan di luar aja lah gitu, nggak usah berduaan di dalam rumah yang sepi. Jadi kaku. Bener, jadi kayak orang asing. Akhirnya dia ngedeketin aku. Gak tahu dia ngasih apa? Ngasih kalung. Kalungnya sampai sekarang aku simpan masih. Kalung emas? Iya, aku masih simpan, gak aku pakai. Nah, terus dia bilang, kalau emang ada yang gak bisa terima aku, gak apa-apa. Tapi abang tetap sayang kok sama kamu. Dia pipi aku. Terus kata aku, hah? Dalam hatiku, ini gimana nih orang kok bisa sih kayak gini? Kok bisa? Lu bisa-bisanya sayang sama sepupu lu sendiri. Dan aku masih berpikir, oh mungkin ini sayang sebagai sepupu, adek sepupu kali ya, bukan sebagai... lah gitu. Iya, oke lah. Dan di situ aku masih makan setengah, dia ke kamar mandi. Aku nggak tahu mungkin dia buang air atau buang air besar ya kan. Dan setelah itu dia manggil aku, Dek, aku minta tolong dong ambilin anduk. Nah, aku kasih lah tuh anduknya. Aku datang, aku ke meja makan lagi tuh. Dia ngapain mandi? Mandi, nggak tahu ngapain dia mandi. Padahal dia udah mandi, nggak tahu dia ngapain lagi mandi. Nah, terus habis itu aku bilang, kan baju aku kena saus sticknya ya. Nah, terus aku bilang, Bang, ada yang mau ganti baju dong? Di mana ya? Di kamar istri abang aja. Dia bilang gitu. Di kamar dia, tempat mereka tidur berdua. Akhirnya aku dipinjemin baju tuh, baju istrinya. Di saat aku buka baju Kak, Kakak tahu, dia asal masuk ke pintu itu aja. Asal masuk ke pintu itu, terus tiba-tiba dia tutup pintunya. Aku bilang, Bang, kenapa? Ngapain kesini? Ada apa? Kalau ada apa-apa, tunggu aja dulu di luar. Aku bentar lagi selesai kok. Aku bilang gitu. Abang jangan kayak gitu dong. Itu kamu pas dia masuk lagi apa kamunya? Lagi buka baju. Lagi Enggak, maksudnya aku masih pakai bra, masih pakai celana dalam, belum terlalu bulat banget Kak. Nah, terus abis itu, si dia kayak ngeliat aku nggak kedip-kedip. Kayak aku langsung, Bang, tunggu luar aja ya Bang ya. Aku kayak langsung narik selimut gitu Kak, kaget akunya. Terus dia bilang, gak usah ditutupin Dek, gak apa-apa sama abang mah. Dan di situ kayak aku ngerasa, wah ini gak bener nih, gak bener banget nih. Kayak masa ya sepupu gue, abang sepupu gue kayak gitu sih. Aku mikirnya kayak gitu Kak. Masih berontak gitu ya, denial. Iya, masih kayak, Bang jangan Bang. Gak apa-apa Dek, mumpung istri abang kerja, dia bilang gitu. Nah, dia tuh awalnya kayak nyiakin rambut aku ke kuping, beneran rambut aku ke kuping. Cantik banget, dia bilang gitu. Terus aku bilang, Bang, kenapa sih Bang? Terus abis itu dia kayak bilang, Dek, mau nggak kalau kita main? Main apa? Aku bilang gitu kan. Nggak mau lah Bang, jangan aneh-aneh, udah sana keluar. Aku bilang gitu. Dan karena jawaban aku seperti itu, dia nggak minta persetujuan aku lagi. Dia langsung megang pipi aku. Dan kuping aku tuh kayak diginin Kak sama dia. Dibikin aku jadi kayak tenang gitu. Itu kamu udah pakai atau belum? Masih aku tutupin selimut gitu. Posisi kan aku masih kayak aku tutupin karena aku malu. Karena aku anak yang nggak tahu dunia itu benar jahat. Dan bukan langsung pemain lah ya kamu. Iya, ya. betul. Masih anak-anak polosan lah ya. Betul, baru mau lulus SMK itu bahkan. Nah, aku masih tarik, dia masih berusaha bikin aku untuk terbawa suasana tersebut. Aku namanya belum pernah melakukan seperti itu. Aku dipegang kupingnya, terus bibir aku dicium. Ibaratnya kayak dia tuh pengen mainin bibir aku, lidah aku kayak gitu Kak. Kayak ibaratnya pengen cium gitu lah. Nah, kamu terus belum pernah nonton video? Belum sama sekali. Di situ aku kayak diem, kayak oh, ini gue harus ngapain? Gue harus ngapain? Apa gue harus balas? Tapi dia mulutnya udah mau masuk ke mulut aku, lidahnya mau masuk ke mulut aku. Udah nempel. Udah, aku diem aja. Aku kayak kayak belum terbawa suasana gitu Kak. Kayak ini gue harus apa? Gue harus masih ngapain? Lah ya. Betul. Aku juga di situ udah mulai terbawa suasana karena apa ya? Boba aku juga udah dimainin. Perempuan, apalagi aku yang belum pernah melakukan, aku yang disentuh-sentuh langsung tentang, ya gimana ya kayak langsung natural ya. Iya, natural aja. Kecuali kalau aku yang belum pernah, terus aku tiba-tiba
IB aja gitu, nggak merasakan apa-apa, baru itu nggak normal. Karena menurut aku ini normal-normal aja. Dan akhirnya di situ dia mainin bawah aku, dia dari bibir turun ke leher aku, terus di situ abis itu dia apa sih namanya Kak? Boba kamu ini pakai tangan atau pakai mulut? Pakai tangan dulu sebelumnya. Awalnya sakit banget, aku kayak bilang, aduh sakit bang, aku bilang